Meriah kepada Gunawan Sudrajat sebagai Satrio. Berdiri dulu. Kemudian tepuk tangan yang meriah kepada Megan Domani sebagai Anissa. Selanjutnya tepuk tangan yang meriah kepada Anissa Kaila sebagai Laila. Dan tepuk tangan yang meriah kepada Sheila Kusnadi sebagai Kiki. Dan berikan tepuk tangan kepada Fenly Arauna sebagai Leo. Dan tepuk tangan yang meriah kepada Dawia Zaida sebagai Nur. Dan ucapan atau tepuk tangan yang meriah kepada Daniel Yasha sebagai Sally. Tepuk tangan yang meriah kepada Alex Abad sebagai VJ. Dan juga tepuk tangan yang meriah kepada Roy Sungkono sebagai Dimas. Di film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku. Tepuk tangan yang meriah dong. Yeay. Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol sedikit sama Reva. Nah, saya masih pengen nanya-nanya lagi sih sebenarnya. Karena tadi sedikit. Nah, sebenarnya ini kan Sarah ini kayaknya kuat banget ya. Nah, sebenarnya bisa nggak sih kamu menceritakan atau menjabarkan sosok Sarah ini seperti apa sih? Ya, jadi karakter Sarah di film ini, dia adalah perempuan yang sangat perfeksionis sebagai istri, sebagai ibu. Intinya dia pengen semuanya tuh perfect gitu ya, padahal mah nggak ada di dunia ini. Tapi dengan keperfekannya dia itu, malah banyak masalah-masalah yang muncul dan dia menghadapi masalah rumah tangga yang kayaknya ini kayaknya nggak mungkin terjadi sama dia, tapi itu terjadi. Dan dia harus benar-benar mengambil keputusan di titik terendah dalam hidupnya. Nah, itu nanti kita akan lihat gimana caranya Sarah bisa bangkit, bisa berbesar hati, bisa ikhlas, bisa menerima semua ketetapannya. Itu berbagai macam proses ya. Dan ini kompleks banget gitu loh. Di dalam diri Sarah nih, ya dia baik tapi dia terbentur sendiri dengan keperfeksionisannya itu gitu. Jadi benar-benar menurut aku kayaknya banyak banget ini relate sama kehidupan kita sehari-hari dan ya mudah-mudahan nanti banyak insight dan banyak hikmah yang bisa diambil dari karakter Sarah ini. Oke, karena memang sepertinya banyak Sarah-Sarah lain di luar ya. Banyak. Itu kayaknya dihadapi banyak perempuan-perempuan kalau lihat di sosmed itu luar biasa ya. Wah, betul banget. Nah, selanjutnya kita tanya yang dari tadi senyum-senyum. Yang menang banyak. Iya, menang banyak dia. Oke, ini ada Gunawan Sudrajat. Dari dulu sampai sekarang sama aja, kayaknya immortal, nggak bertambah. Nah, ini punya peran sebagai Satrio. Nah, sebenarnya di film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku ini, hubungan Revalina di film ini seperti apa? Dan sebenarnya Satrio itu di matanya seorang Gunawan itu seperti apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sebelumnya saya wabarakatuh. ucapkan terima kasih Pak Robert, Pak Andi, Pak Vicky, Bang Jay, Mas Prima, Mbak Uti yang sudah memberikan kepercayaan saya untuk di film ini. Balik lagi, untuk Satrio di mata saya itu, waduh, ada istri saya di situ. Udah begini-begini. Saya ceritakan ke istri, pulang kamu. Koper masuk di depan. Astagfirullahaladzim, baru cerita tuh. Tapi enggak lama, kita nggak akan terjadi macam itu. Oke, memang ada banyak yang terjadi di situ, mengerelit. Dan teman-teman saya juga ada yang seperti itu juga, tapi saya tidak ada keberanian untuk melakukan hal yang seperti itu. Ada istrinya soalnya. Ini mohon maaf di depan saya ada kenapa? Kompor. Enggak percaya. Jangan. Ya, kayak baik-baik aja ya. Bismillah. Oke. Memang sangat berat. Saya hadapi, tapi alhamdulillah saya
diberikan sutradara yang cukup kuat untuk mendalami peran ini, diberikan satu tim yang kuat untuk mendalami peran ini juga. Untuk Satrio memang jauh dari kehidupan saya. Ya, memang manusia tidak ada yang sempurna, bilang tadi Revalina, memang ada cobaan-cobaan, godaan-godaan, itu memang kita akuin ada. Tapi bagaimana lagi, kembali kepada kita menghadapinya seperti apa. Nah, di film ini penasaran, biar nanti nonton aja. Iya, spoilernya nggak boleh terlalu banyak ya. Iya. Intinya Mas Gunawan nggak seperti Satrio lah ya. Ya. Nggak Satrio berani. wajah hitam ya. Oh. Satrio wajah hitam. Oke, selanjutnya saya tanya kepada Dawia. Kenapa kaget? Harus ditanya, jangan kaget. Ini berperan sebagai Nur, kemudian Mbak Risma. Oh itu dia. Berperan sebagai Wati dan Daniela Syah. Nah ini ceritanya kan akan menjadi kayak geng pertemanan dari Sarah gitu. Kira-kira ceritain dong karakter masing-masing seperti apa sih di film ini? What's your character in this film? Okey, mula-mula saya akan sebut pasal Sally. So Sally ialah seorang yang dia seorang yang tenang. Dan dalam skrip dia nampak semacam seorang yang sangat bijak, dan juga dia sering kasih dukungan nyata buat Sarah juga. Kalau butuh translator saya bisa. Saya punya bahasa Indonesia masih apa? Dimengerti. Bisa cakep itu. Macam mana pula? So jadi kalau kita disatukan, Sally sama Nur sama Wati, kita bisa jadi sahabat yang apa? Serupun. Yes. There's a lot of friendship. Yes. So Bentar, gua kasih konteks dulu. Ya. Kenapa tiba-tiba ada? Iya, kenapa tiba-tiba ada orang Malaysia? Betul. Jadi bukan kita cari-cari masalah gitu ya, nyari kenapa sih harus ada aktris Malaysia. Jadi partner kita Astro Shaw. Astro Shaw ini salah satu perusahaan media terbesar di Malaysia, dan mereka tuh udah lama lah ya kita kerjasama, dan saya jadi selalu bilang, kapan kita bikin film drama muslim? Oh ada. Nah, begitu ada, kita mungkin nggak ngajak mereka kan. Dan film Indonesia yang bertemakan muslim di Malaysia yang laku itu banyak sekali. Jadi mereka sangat-sangat antusias dengan film ini. Dan supaya ada representatif gitu ya, maka ada Daniela di sini. Gitu Tepuk ceritanya. tangan dong. Keren. Artinya memang harus ada kolaborasi antara Indonesia dan Malaysia karena jalinan kerjasama yang cukup lama. Nah sekarang kita menceritakan jalinan pertemanan. Ini Nur, gimana sih karakternya Nur? Coba Nur. Udah punya. Punya emang dari kecil sama Mik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nur ya. Nur itu seperti saya pada biasanya sebagai wanita penghibur. Nur berkarakter yang ceria, menghibur gitu ya, dan pastinya mungkin Nur di sini yang paling banyak memberikan masukan kepada Sarah supaya dia bisa melewati segala yang terjadi dalam kehidupannya. Artinya penyemangat lah buat Sarah. Jadi tapi hip hore ya, konsepnya Iya, tetap ya. Konsepnya tetap nggak akan hilang Dawianya. Di Nur tetap ada sebagai wanita penghibur gitu. Sebagai wanita penghibur ya, penghibur Sarah ya. Penghibur Sarah. Oke, selanjutnya Wati, karakter Wati gimana? kalau karakter Wati kayaknya beda jauh sama karakter asli aku ya. Gak percaya. Jadi karakternya Wati itu cenderung blak-blakan, ngomong apa adanya. Temen yang kadang-kadang agak sinis ya ngomongnya, tapi sebenarnya betul gitu. Cuman sebenarnya sinis itu yang ada di pikiran dia aja gitu. Dan heboh Wati itu pokoknya heboh nggak jelas sendiri aja sih gitu. Begitu karakternya. Oke, jadi heboh ya. Tapi sebenarnya ini kan beda-beda nih karakternya. Nah, perbedaannya itu apa sih yang menyatukan karena Sarah? Kasihan sama Sarah gitu. Kalau saya sih nggak kasihan sama Sarah. Wati sih nggak kasihan sama Sarah.
Iya, kan ada pertemanan tuh gitu kan, ada yang memang benar-benar baik, ada yang nyusahin, ada yang julid, ada yang belak-belakan, ada yang ngomongnya manis di depan, gitulah. Ya emang dinamika pertemanan ya seperti itulah gitu, dengan karakter yang berbeda-beda. Oke, pokoknya support Sarah ya. Ya enggak juga. Oke, pokoknya kita lihat peran dari 3 sahabat Sarah ini seperti apa. Nah, ini juga ada yang menarik, ada Megan Domani sebagai Anissa. Nah, tepuk tangan dong. Selamat siang semuanya. Nah, kalau sebelumnya saya ketemu kakak kamu. Oh iya, baru banget ya. Iya. Nah, ini kan kemarin kakak kamu bekerja sama dengan Paragon, Iya. kemudian sekarang giliran kamu. Nah, kenapa sih ikut mau? Akhirnya apa dibujuk-bujuk sama Mas Robert Roni? Gak boleh panggil Koko sekarang. Mas Robert Roni, atau karena karakter Anissa yang menarik? Sebelumnya mau bilang terima kasih dulu sama Pak Robert, Pak Andi, Mbak Lutfi, Pak Prima, Pak Jai buat mempercayai karakter Anissa ke aku. Dan pastinya aku tertarik banget sama karakter Anissa ini karena karakter dia itu sangat kompleks ya, banyak banget layernya. Dia sebenarnya punya masa lalu yang bisa dibilang kelam, menyedihkan gitu, dan dia mencoba mencari jalan yang baik, tapi banyak banget rintangan dan tidak mudah untuk mencari jalan itu. Pada akhirnya dia menemukan sosok. Sebelumnya disclaimer, tolong jangan ada yang benci aku dulu. Ini ceritanya menarik banget karena bukan black and white, but everybody's in their gray area, dan semua karakter punya emotional layer yang sangat dalam, dan itu sebenarnya bikin aku tertarik banget ngambil project ini karena banyak banget yang bisa dieksplor. Oke. Banyak banget yang bisa dieksplor, apalagi ketemu Satrio ya. Satrio Iya, bukan betul. baju hitam, bukan. Baik. Atau buat pelajaran ke depannya supaya Ya. Oke, tadi udah nyaut. Saya mau nanya sama Mas Alex Abad nih sebagai VJ. Nah, dari tadi ini kan kayaknya orang halus-halus, baik-baik gitu ya. Nah, kan di setiap film itu harus ada peran antagonis. Apakah VJ menjadi peran itu? Assalamualaikum, terima kasih sudah datang sini bersama kita, dan terima kasih kepada semua nama-nama yang disebutkan sama Gunawan dan Megan yang telah menjerumuskan saya untuk memainkan karakter Vijay. Ya, memang di semua film tuh harus balance kan, ada yang baik, ada yang buruk gitu. Tapi yang bikin seru itu karakter yang kalau kita lihat dia kelakuannya buruk, tapi dia tidak pernah merasa kalau dia salah. Nah, di sini karakter saya yang akan ngebuktiin bahwa dia nggak salah, dan yang salah itu Satrio. Yang menjerumuskan beliau. Jadi kisahnya ini memang antagonis sahabatnya Satrio kah atau yang mengenalin sama yang lain? Oh, kalau misalnya di film sahabat, Oke. di dunia nyata kita juga sahabat aja, udah lah bilang sahabat aja. Sahabat. Kalau di film bisa dibilang karena saya dia nggak berani bilang terjerumus ya karena ada nyonya. Cuman saya bisa bilang karena saya dia melihat kenikmatan dunia. Wih. Dalam banget. Kurang lebih seperti itu. Nah, tapi ya kalau diceritain dibilang antagonis ya terserah. Cuman saya kan ngasih unjuk kenikmatan. Apakah itu antagonis? Enggak. Oke. Berarti kita lihat ya sisinya seperti apa. Apakah itu memang Betul. pleasure Silakan. atau antagonis gitu ya? Ya silakan mereka yang ngejudge. Tapi saya nggak pernah nganggep karakter itu salah. Oke. Nah, selanjutnya ada tuh yang nyeletuk di sebelahnya. Yang menjadi Dimas. Nah, karakter Dimas ini, Mas Roy Sungkono, itu seperti apa sih? Dan kayaknya paling banyak dinamika nanti sama siapa? Apakah sama VJ, apa sama Satrio, atau sama Anissa? Selamat siang semuanya, terima kasih sudah hadir di sini. Ya, kebanyakan sih bakal satu scene ngobrolnya sama Sarah. Dimas ini pengusaha yang cukup percaya diri. Dia berhasil di bisnisnya sampai akhirnya dia ketemu sama Sarah. Dia ngelihat banyak potensi di Sarah. Gitu. Yang menarik
buat aku sendiri gimana Dimas bisa tertarik sama Sarah gitu. Aku ngelihatnya Sarah ini mengingatkan sama orang tuanya atau mamanya yang pernah mengalami hal yang serupa dengan Sarah. Dimana ada sosok perempuan yang cerdas, berani, kuat, tetap berjuang untuk anak-anaknya dan tetap mengandalkan Tuhan. Ya, semoga ini bisa memberikan energi positif. Iya, sepertinya sih ya, karena memang doa. Ini semua dari tadi doa, semua doa. Mudah-mudahan. Curang ini Apa? usaha yang yakin, yang sukses. Gue dikasihnya hancur-hancur mulu. Nggak kelihatan kayak pengusaha ya? Kelihatan. Nah, tadi kita sudah berbicara dengan Dimas. Selanjutnya ada yang namanya karakter Laila. Halo. Kemudian, Assalamualaikum semuanya. ya, ada juga karakter namanya Kiki. Dan juga ada Leo. Nah, ini daun-daun muda nih. Ya kan? Daun-daun muda. Bintang muda ini sebenarnya tiba-tiba di antara cerita ada rumah tangga terus ada anak muda. Sebenarnya konfliknya apa sih tiba-tiba dari situ? Apa jadi tetangganya atau jadi supporternya atau jadi anaknya? Orang kelima. Orang. Silakan, mungkin dari Anissa Kaila dulu, silakan. Kalau Laila ini, dia menurut aku tuh dia anak yang polos, dia anak yang baik dan sangat sayang sama keluarganya. Jadi anak ya? Jadi anaknya Iya. dari Ibu Sarah dan Bapak Satrio. Jadi dia tuh paling dekat sama ayahnya sebenarnya. Jadi kayak dari keluarga yang emang humoris, yang penuh kasih sayang, terus tiba-tiba one day berubah gara-gara ayahnya nih, lumayan nih. Terus ya udah, jadi dia harus bisa beradaptasi dengan perubahan itu. Jadi itu buat emosinya yang emang harus bisa stabil dengan itu sih. Ya, tadi kita sama-sama udah lihat ya behind the scene-nya ya pada saat reading-nya. Itu sih kalau ngelihatnya sih kuat banget karakternya. Nanti pas syuting pasti lebih jadi lagi. Meletup-letup. Kemudian Kiki. Kiki juga sebagai anak? Enggak, aku yang membantu dia beradaptasi. Anaknya VJ. Bantu beradaptasi loh. Laila beradaptasi. Oke. Itu anaknya VJ. Bikinnya sama siapa coba? Jadi karakternya seperti apa? Sebelumnya aku mau makasih dulu sama tim favorit aku. Kita syuting lagi, Pak Robert, Pak Andi, Kauti, Kak Prima, terus Om Jai juga. Kalau Kiki ini orangnya baik banget ya kan. Kita udah temenan lama gitu. Terus Laila ini punya pacar baru, dikenalin sama Kiki. Oh. Terus ya aku sih belum kenal kamu ya, baru kenal dari Laila. Coba makasih. Tapi di film Terus itu juga. rebutan mereka, jadi ada plot sendiri. tuh Oh mereka. gitu, ada kelanjutannya ya. Terus Udah tapi di-spill loh. tapi ini sebenarnya apa namanya, berteman tapi nggak kenal sama pacar temannya. Iya kan baru pacaran, kita kan udah temenan lama. Terus Laila ini suka curhat sama aku gitu, makanya aku tahu Leo. Oke. Nah kalau Leo karakternya seperti apa? Mau ikut sama Pak Satrio kah? Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ya jadi Leo ini karakternya kira-kira seperti anaknya VJ lah. Ini kenikmatan dunia That's it, versi that's tua, my boy, that's kenikmatan my dunia boy. versi muda ceritanya. Lanjut kita di sini ya. Pokoknya dia anaknya red flag banget lah, cowok yang red flag, buaya. Jadi ibu-ibu di luar sana tolong jauhkan anak-anak ibu daripada Leo. VJ nggak buaya loh. VJ nggak buaya ya? Buaya. He's so good at it, dia nggak buaya. Oke. Tapi komodo. Nah itu baru. Jadi ini akan bikin konflik sendiri juga ya? Iya, jadi Leo ini membawa keburukan kepada si Laila. Gitu. Udahlah jangan, kasihan Sarah anaknya juga digituin sama lakinya, malu juga. Jadi gue yang marah-marah. Oke, artinya ini adalah semua ceritanya tuh sebenarnya nyata sih. Karena dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang namanya perempuan kuat itu banyak banget.
yang namanya anak yang penuh dengan konflik atau problematik juga banyak banget. Dan diharapkan nantinya juga ini akan memberikan inspirasi buat kita semua, untuk masyarakat Indonesia khususnya. Nah, untuk itu saya akan membuka sesi tanya jawab untuk para pemeran yang ada di sini. Boleh langsung acungkan tangan untuk yang mau bertanya kepada para pemeran. Kalau kita yang nanya sendiri boleh? Boleh. Ada yang mau nanya? Oke. Kalau nggak ada, saya yang nanya. Syutingnya kapan dan rilisnya kapan? Kok Roni? Salah, Pak Roni. Syuting kita hari Sabtu ini mulai, makanya sebenarnya kita personal ini sebenarnya ngasih tahu teman-teman media aja bahwa kita akan memulai syuting ini. Mohon doa restunya, semoga jadi film yang baik gitu. Saya selalu ngomongin ke semua produksi kita ya, niat kita baik, semoga hasilnya juga baik. Amin. Rilisnya ya, jangan mendahului bioskop ya. Saya ngomong malah nggak dikasih. Oh iya. Pokoknya Sabtu ini udah mulai produksi. Mohon doa dan dukungannya. Semoga semua prosesnya dijalankan dengan baik dan memberikan hasil yang bermanfaat buat kita semua yang ada di sini. Lama-lama saya juga jadi Pak Bu Ustadz nih Bu. Maaf ya Bu. Oke, kita langsung memberikan kesempatan buat semua pemeran yang ada di sini memberikan mungkin satu kalimat ya, nggak usah panjang-panjang, sebagai closing statement. Dimulai dari Reva dulu. Sebenarnya saya punya satu pertanyaan untuk karakter Satrio. Kita ngomong lebih detail aja sekarang ya. Kira-kira karakter Satrio itu yang dilewati secara biologis, apakah itu puber ketiga? Ini gue gemeter jawabnya. Gimana Pak? Puber ketiga? Iya, enggak gini. Biologis. Ada satu lagi. Karakter. Enggak, oke, menurut karakter sebenarnya manusia ini umumnya para pria ini punya hero kompleks ya. Nggak bisa melihat sesuatu orang yang lemah ingin dibantu. Nah, dari situ ingin membantu, mencoba ternyata belum tentu positif terhadap orang yang lebih dekat dari kita. Mungkin positif bagi orang yang dibantu. Ternyata banyak faktor yang harus kita perhatikan, yaitu keluarga. Nah, mungkin di sini Satrio mungkin salah satunya halnya itu. Oh, jadi itu alasannya ya? Enggak juga Bapak. Ya, nanti kita lihat ya. Iya, nanti kita lihat nih seperti apa ya. Enggak. Oke, sekaligus. Tuh, tangannya udah ngepel lagi. Ya, udah dulu ah. Oke. Pada ribut nanti gue di rumah. Nanti ribut. Oke, sekarang kita dengarkan dari Reva mungkin harapannya untuk memberikan statement terakhir untuk film ini gitu, kesuksesan film ini. Ya, sebenarnya melalui film Tuhan Benarkah Kau Mendengarku ini juga pengen ngingetin bahwa di setiap kesulitan pasti akan ada kemudahan. Iya. Apa suratnya Ustaz tadi? Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Oke, gila, keren banget. Apa bunyinya tadi? Udah ganti ya? Oke, pokoknya itu adalah quotes kita. Di mana ada kesulitan, pasti ada kemudahan. Oke. Ini sekaligus menjadi closing statement dari Reva, dan kami mengundang kembali para filmmaker untuk berdiri bersama untuk kita foto sesi. Ini nggak apa-apa duduknya.